dari topik yang diusulkan oleh Mas Egan ini, gitu. Oke, yang pertama adalah bahwa topik ini kalau dalam prodi kita itu masuk dalam kelompoknya sistem informasi. Jadi kita ada tiga peminatan ya. Ada peminatan mengenai sistem teknologi IoT, kemudian jaringan komputer sama sistem informasi. Nah, ini masuk kelompok yang ketiga. Nah, kelompok sistem informasi ini termasuk ini. Jadi, kita menganalisis mengenai penerapan teknologi dalam sebuah organisasi. Teknologi di sini adalah teknologi cloud computing. Organisasinya adalah Universitas Negeri Jakarta. Nah, hal yang penting yang dapat saya sampaikan pertama di awal adalah bahwa penelitian ini bisa masuk dalam dua kelompok ya, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dua itu bisa masuk. Nah, untuk yang pertama ini saya akan bahas dulu sedikit perspektif ya untuk yang penelitian kuantitatif dulu. Oke, baik. Sorry, tadi ada diskusi sebentar. Nah, kalau penelitian ini dibawa ke arah kuantitatif gitu ya, maka hal yang pertama saya sampaikan di sini adalah seharusnya ada variabel tertentu yang disandingkan dengan analisisnya. Sekali lagi, kalau ini mau dibawa ke arah kuantitatif, maka seharusnya akan ada variabel tertentu yang disandingkan dengan analisis penerapan itu. Jadi saya berikan contoh di sini alternatif ya, misalnya judulnya seperti ini, yang awal adalah seperti ini, yang awalnya gitu ya. Nah, saya berikan contoh judul alternatif seperti ini. Yang ini. Analisis penerapan cloud computing pada sistem pembelajaran online di perguruan tinggi terhadap apa? Misalnya terhadap kualitas nilai mahasiswa di UNJ. Terhadap misalnya rata-rata IPK mahasiswa di UNJ. Seperti itu. Atau misalnya terhadap apa? Terhadap kualitas atmosfer akademik di UNJ. Macam-macam. Tapi artinya kalau ke kuantitatif, jadi analisisnya itu mau disandingkan dengan variabel atau dimensi yang apa, itu sebaiknya ada di dalam penelitian topiknya gitu ya. Kalau mau dibawa ke arah kualitatif ya, maka kalau pendapat saya sebagai dosen ya, expert ya, maka ini kata analisisnya itu dihapus. Jadi mungkin saya berikan contoh begini ya. Oke, yang ini kan baru yang kuantitatif ya. Ini saya berikan contoh. Ini di copy, saya berikan bawah ya. Jika akan diarahkan menjadi penelitian kualitatif, maka contoh judul menjadi ini. Sorry, ini enggak ada ininya. Nah, ininya ini tetap nggak usah ini ya. Nggak usah. Tetapi kata depannya dihapus. Nah, begini. Apa bedanya antara yang tadi menggunakan kata analisis
dengan yang baru ini yang tidak gitu. Bedanya adalah bahwa kalau dengan judul yang kedua ini, jadi cloud computing itu akan dinilai, akan diukur gitu ya, atau akan diperiksa mengenai penerapannya di UNJ dengan masih membuka banyak potensi kemungkinan. Gitu ya. Jadi kita belum tahu nih bagaimana penerapannya. Nah, belum tahunya itu nanti akan dijawab dengan kuesioner dengan bentuk pertanyaan yang terbuka. Kalau di dalam kuantitatif gitu ya, maka pertanyaan yang diberikan kepada responden dalam sampel itu pertanyaan yang tertutup. Jadi dalam penelitian kualitatif kita masih membuka banyak kemungkinan. Bagaimana penerapan di UNJ ini? Aspeknya banyak, gitu ya. Dan kita belum tahu bagaimana penerapannya. Kita seakan-akan belum tahu. Kita orang luar, gitu ya, orang dari independen, gitu ya, dia akan memeriksa atau menyelidiki, meneliti tentang penerapan cloud computing di UNJ. Jadi nggak ada di sini, tidak ada hipotesis karena kita tidak menempatkan diri sebagai pihak yang independen. Kita belum tahu. Jadi tidak ada hipotesis atau tidak diawali dengan hipotesis. Untuk yang kualitatif. Oke, kalau yang kuantitatif itu ya tadi saya sudah sampaikan bahwa sebaiknya disandingkan dengan variabel tertentu. Jadi sudut pandang dari peneliti untuk yang kualitatif itu kita katakanlah bagian dari UNJ. Kemudian kita ikut merasakan, ikut atau sebagai bagian dari pelaku gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih analisisnya kepada variabel atau dimensi tertentu. Tadi misalnya adalah rata-rata IPK mahasiswa di UNJ. Gitu ya. Nah, ini penting ini menyandingkan kepada dimensi itu karena apa? Karena akan membantu menajamkan cakupan penelitian dan sampel yang akan diambil. Misalnya dari judul tadi ya, kita akan menajamkan lagi nih. Kira-kira kita melihat dari teknologinya apa? Atau teknologi itu, teknologinya ini itu paling tepat diakses menggunakan platform Windows misalnya, atau platformnya Android misalnya, atau semuanya, atau kita udah lihat teknologi kita nggak perhatikan. Ya, itu kan adalah penerapan di level penggunanya misalnya. Pada level apa penggunanya? Level akademikah? Level administrasinya kah? Atau apa? Gitu ya. Itu yang bisa menjadi cakupan atau batasan dari penelitian yang dapat ditajamkan kalau kita arahnya ke arah kuanti. Dengan kita mengetahui kira-kira cakupan yang lebih spesifik nanti, jadi kalau di judul ini itu saya menilainya ini bagus, tapi arahnya mau kemana ini? Kalau arah kuantitatif, maka cakupannya sebaiknya lebih spesifik, gitu ya. Jangan sampai misalkan jadi misalkan, oh ini maunya ke dosen Pak, gitu. Tapi karena belum spesifik dalam judul maupun dalam pembahasannya nanti, jangan terjadi nih misalnya yang jatuhkan di sini ya, bagian billing service. Nah ini kan pihak yang barangkali nggak banyak bersinggungan dengan cloud computing, itu masuk dalam sampel atau kuesioner, gitu ya.
Dan kalau arahnya ke arah kuantitatif, maka penelitian ini dapat diawali dengan hipotesis. Oh, berdampak kok Pak antara cloud computing dengan kenaikan dari rata-rata IPK misalnya. Sebentar izin ya. Terus lagi izin ya, karena tadi ada beberapa yang saya perlu sampaikan. Oke, baik. Nah, jadi kalau judul ini diarahkan ke kuantitatif, maka memang sebaiknya ada hipotesis. Nah, penelitian ini itu akan membuktikan bahwa hipotesis itu betul atau salah. Gitu kira-kira ya, gambaran besar yang ingin saya sampaikan dari Anda. Gitu. Nah, tadi kembali kita sudah ini ya, arahnya ke sana ya, arahnya sana. Kalau yang kualitatif, maka apa arahnya? Arahnya adalah sebentar. Pakai data saya mau pintar dulu ya saya. Jadi karena apa namanya kuantitatif ya, jadi kan ada hipotesis, jadi penelitian ini akan diarahkan untuk membuktikan bahwa hipotesis itu apakah benar, terbukti atau tidak dari data yang diambilkan dari kuesioner yang disebarkan kepada responden. Gitu ya. Nah, sampai sini seharusnya Anda sudah bisa menebak ya bahwa responden itu sangat penting sekali menentukan dari analisis membuktikan bahwa hipotesis itu benar atau salah. Mutu dari responden itu penting di sini gitu ya. Mengapa ini penting? Tadi saya sampaikan bahwa kalau kuesioner itu diberikan kepada responden yang kurang tepat gitu, maka data yang diberikan juga kurang tepat dan juga analisisnya menjadi tidak akurat. Ini pentingnya data dalam bentuk dalam kurung garis miring kuesioner dan juga responden di dalam penelitian yang kalau ini diarahkan menjadi kuantitatif. Misalnya, jadi sebelum kita melakukan penelitian mengambil data, kita tahu dulu posturnya seperti apa pengguna cloud computing yang ada di kampus UNJ. Siapa? Kan kalau dosen misalnya, kan nggak semua dosen mungkin familiar ya. Gitu. Apa ciri-cirinya? Oh, dosen yang punya laptop, yang selalu online gitu ya. Kemudian HP-nya juga punya paket data, Wi-Fi-nya selalu aktif, diduga kuat dia pengguna cloud computing. Misalnya seperti itu. Yang berikutnya adalah kita cek juga berapa kali dalam seminggu misalnya atau dalam hari kerja dia ngajar gitu ya, mengakses cloud computing. Ini penting untuk kita menajamkan sampel yang akan diambil. Sekali lagi, kalau kuantitatif, jumlah responden ini penting supaya datanya menjadi lebih akurat, lebih baik menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Nah, yang kedua, setelah tahu nih apa respondennya seperti apa, kita gunakan kerangka kerjanya atau framework-nya. Dimensinya apa, sampel pertanyaannya apa, itu sudah lengkap semuanya. Tinggal Anda sesuaikan dimensi dan pertanyaan itu kepada kasus yang ada di UNJ. Ada 4 dimensi ya di sini yang dapat apa namanya, dapat sampai gunakan ya, yaitu ada konten, accuracy, format, dan easy of use serta timeless. Gitu ya. Ini contoh untuk format pertanyaannya ya.
Nah, yang ada di kolom pertanyaan ini, yang di sini ya, itu adalah pertanyaan generik. Artinya, contoh yang diberikan dari framework yang dapat digunakan untuk banyak kasus. Nah, begitu Anda menerapkan ini ke UNJ atau ke tempat lain misalnya ya, maka pertanyaannya harus lebih spesifik. Saya berikan di sini ya. Informasi yang akurat memenuhi kebutuhan itu kalau dalam kacamata saya ini belum spesifik untuk kasus yang di UNJ. Anda harus buat ini menjadi lebih spesifik lagi. Misalnya, informasi akurat, informasi apa? Apakah pembelajaran kah? Atau media kah? Atau apa? Gitu ya. Atau e-book kah misalnya gitu ya. Harus lebih spesifik kepada apa? Respondennya. Tentu kalau dosen, informasinya berbeda dengan kalau respondennya adalah tenaga administrasi misalnya. Jadi ini harus lebih spesifik. Demikian juga untuk yang kedua nih. Memenuhi kebutuhan. Kebutuhan yang apa ya? Harus lebih spesifik. Nah, setelah Anda dapatkan data dari responden ini, maka Anda bisa melakukan uji statistik. Yang materinya juga sudah saya sampaikan di dalam materi sebelumnya. Baik, ini mungkin yang sebagai gambaran awal ya, yang saya berikan terkait dengan satu contoh judul yang Anda berikan dari Anda untuk bisa kita arahkan ini ke arah mana. Ini saya berikan secara lebih spesifik karena apa? Karena dalam panduan proposal di UNJ untuk yang penelitian skripsi ya, itu Anda akan menemui gitu ya, dua hal itu, yaitu kualitatif maupun yang kuantitatif. Anda akan temui itu gitu. Maka saya berpandangan perlu kita berikan materi secara lebih spesifik tentang ini gitu ya. Kalau Anda dalam panduan itu Anda dapat temukan itu di bagian awal ya, izin saya mungkin sedikit share ya. Baik, ini saya share lagi. Nah, ini. Udah tampil harusnya ya yang saya share ya. Izin konfirmasi, betul? Tampil? Sudah. Nah, ini. Ada yang kuantitatif, ada dua, ada yang kualitatif. Nah, ini. Ya. Silakan. Anda terapkan kedua bagian itu gitu ya. Meskipun saya sudah mengatakan bahwa kalau untuk Anda di STI ini karena mungkin akan banyak berhubungan dengan perangkat lunak ya, software ya, itu akan ada banyak di bagian yang ke-6 sama yang ke-7 ini ya. Tapi untuk kemungkinan gitu, kalau Anda melihat contoh skripsi di UNJ yang sudah ada, apalagi yang sudah ada ya, itu memang jarang yang ada di dua ini, jarang. Kebanyakan adanya di kuantitatif ya, bisa yang komparatif perbandingan gitu, bisa yang asosiatif atau bahkan yang kualitatif. Kita juga mungkin juga topik kita diarahkan ke sana ya, gitu ya, yang arah yang kuantitatif maupun yang kualitatif. Meskipun memang kalau arah saya sih mengarahkannya adalah ke arah yang 6 sama yang 7. Kita animasikan tadi itu, kalau kita lihat bisa diarahkan itu ke kuantitatif atau ke, kalau yang ke arah yang sedang pengembangan sama yang rekayasa tadi kayaknya enggak deh. Kalau dari judul seperti tadi yang saya berikan oleh contoh dari yang saya berikan untuk miliknya Mas Andika. Baik, mungkin itu dulu. Apakah ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan, monggo. Kalau belum ada pertanyaan juga nggak apa-apa, nanti Anda pelajari dulu karena ini topik
penelitian yang ini itu topik besar ya. Jadi ada yang membedakan dua kelompok tadi ya, ada yang kualitatif itu satu bagian besar, kualitatif juga satu bagian yang besar gitu. Yang lain itu masuk ke situ, ke dalam bagian dua itu. Jadi yang riset pengembangan itu masuknya ke kuantitatif, ada yang bilang begitu ya. Tapi kita berikan pandangan seperti ini untuk Anda bisa memberikan wawasan ya. Ada dua arah ke arah sana. Gitu. Baik, ada pertanyaan monggo, kalau ada pertanyaan silakan. Ya mohon maaf, saya belum sempat membuka semua proposal. Kalau Anda tertarik dengan topik ini, silakan untuk WA ya, silakan bertanya kepada saya pribadi gitu ya. Karena tentu kalau masing-masing mahasiswa punya judul yang macam-macam ya, nah ini mungkin saya waktunya belum bisa untuk membahas semua yang sudah masuk di dalam LMS. Baik, kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya cukup sekian dulu ya kalau nggak ada pertanyaan ya. Nanti kalau baru ada muncul gagasan setelah melihat rekamannya atau memahami materi yang tadi saya sampaikan, ada pertanyaan silakan bisa bertanyakan ke saya. By WA juga silakan. Kalau WA mungkin agak sabar sedikit ya, banyak yang bertanya kepada saya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan mungkin itu dulu yang saya berikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi ini diteruskan terus ya, proposalnya diteruskan. Tidak harus menunggu sampai dengan nanti Anda baru siap kemudian baru membuat, tapi jadi sekarang sudah mulai membuat proposal penelitian. Minimal untuk skripsi Anda mau ke arah mana. Lagi kita ada tiga bagian ya. Sorry, ada 4 ya. Ada IoT-nya, teknologi IoT-nya, ada kemudian adalah jaringan komputer, ada data science, dan juga ada sistem informasi. Saya termasuk yang bidang jaringan komputer, mungkin akan saya berikan beberapa contoh ya. Untuk pertemuan berikutnya, topik-topik yang berkaitan dengan jaringan komputer. Cukup banyak sekali. Gitu ya. Baik, dari saya mungkin itu dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, sekali terima kasih. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Saya stop untuk rekamannya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.